Saatnya Anda mendengarkan Sahabat Dokter yang dipersembahkan oleh SOS Global Ministry. Halo sahabat sehat, selamat datang di program Sahabat Dokter yang dipersembahkan oleh SOS Global Ministries dan Radio Foster, serta disiarkan juga di 30 jaringan Radio BSK Media. Tema program hari ini menjaga kesehatan di masa kehamilan. Pembicara kita hari ini dengan Dr. Jaya Santoso, SPOG. Selamat datang dokter. Terima kasih sudah meluangkan waktunya, dan juga kita akan simak penjelasan dari Dr. Jaya bagaimana agar tetap sehat di masa kehamilan. Nah, kita sudah bertanya sebelumnya ya mengenai kehamilan, mulai dari kontraksi, bagaimana cara mengatasi stres. Sekarang kita akan menjelaskan lagi nih dokter, apakah ibu hamil memang perlu mengkonsumsi susu untuk ibu hamil? Bahkan kalau selain susu, apa gitu yang lebih baik gitu? Misalnya mohon maaf ya, tidak sempat beli susu dulu gitu, atau ada hari yang terlewat untuk tidak bisa beli susu, seperti itu dokter. Ya baik. Jadi kita sebelum mau minum susu boleh apa enggak? Boleh. Yang penting kita tahu isinya susu itu apa. Susu itu isinya adalah salah satunya multivitamin, ada mineral, ada proteinnya juga, ada gulanya. Jadi itu salah satu pelengkap. Andai kata seperti tadi bilang, ibu tidak sempat membeli susu, apa yang kita lakukan? Misalnya ibu tinggal di satu tempat yang jauh dari tempat-tempat toko yang bisa menyediakan bahan-bahan kebutuhan ibu hamil. Ibu bisa disiapkan dengan makan hari-hari yang memenuhi syarat. Artinya ada 4 sehat 5 sempurna. Ya, jadi seperti itulah. Ya harus ada. Kita katakan susu tadi ada multivitamin. Ya, vitamin kita dapatkan dari mana? Dari buah-buahan dan sayuran. Kemudian protein dari mana? Protein kita dapat dari mana ya? Dari tadi protein hewan atau protein tumbuhan. Dari kacang-kacangan. Kalau dari hewannya dari daging, ikan, telur. Nah, kemudian ada gula. Gula kan hasil pemecahan dari karbohidrat. Karbohidrat apa sumbernya? Ya makanan pokok hari-hari kita. Nasi, atau dari bahan olahan dari tepung, atau dari singkong. Itu sumber dari karbohidrat. Harus ada makronutrien, mikronutrien. Makronutrien jadi karbohidrat, protein, dan lemak. Ya, jadi silakan mau dipakai itu. Kalau tidak mau mencukupi vitamin ada punya, ya silakan minum vitamin. Karena di dalam vitamin dengan di dalam susu itu kurang lebih isinya sama. Cuma yang beda di susu ada tambahan, ada gulanya karena manis. Itu adalah sumber kalori. Mungkin ada proteinnya dalam jumlahnya kecil. Jadi aman ya dokter ya ketika tidak konsumsi susu hamil, tapi konsumsi susu yang dijual di warung-warung, contohnya itu boleh ya? Boleh, sama ya, boleh sama ya. Sama jadi yang kemasan kotak itu boleh ya, boleh ya. Jadi jangan khawatir untuk ibu hamil ya. Dan juga nih dokter, bagaimana untuk memenuhi gizi ibu hamil yang memiliki kelebihan berat badan atau obesitas? Ya, penting itu. Jadi gizi orang hamil berbeda dengan gizi orang kurus. Kalau orang kurus, kenaikan berat badan boleh meningkat agak berat sampai 15 kilo tidak apa-apa. Tapi kalau orang sudah obes, kenaikan badan dibatasi. Paling idealnya 8 kilo, maksimal 10 kilo. Kenapa demikian? Kalau orang obes, kita berikan atau dapat asupan makanan yang meningkat berat badan lebih dari sampai 20 kilo, itu sangat berisiko. Risiko pertama apa? Kemungkinan bayi itu akan besar. Saat besar bayi, persalinan akan sulit. Yang kedua, tadi memicu terjadinya suatu preeklamsia atau keracunan kehamilan, atau istilahnya ini tekanan darah tinggi. Jadi preeklamsia itu hanya muncul kalau setelah usia di atas 5 bulan. Nah, inilah preeklamsia sampai sekarang ini adalah penyebab ketiga ya. 3 penyebab kematian ibu melahirkan. Jadi penyebab apa? Ya preeklamsia atau eklamsi, kejang-kejang, atau pendarahan, ataupun karena infeksi. Nah, kalau infeksi mungkin kita sudah bisa mengatasinya dengan pemberian antibiotik sudah ada. Nah, pendarahan ini juga demikian. Kadang-kadang kita terlambat mempersiapkan darah. Nah, apalagi preeklamsi. Kalau sudah preeklamsi itu lebih jelek lagi komplikasinya nantinya. Iya baik dokter, sebelumnya saya juga pernah mendengarkan mengenai pendarahan gitu ya oleh ibu hamil. Pertolongan pertama apa yang kita lakukan ya ketika mengalami pendarahan saat kehamilan dokter? Ya, jadi
kita persiapan hamil yang baik akan mencegah terjadinya pendarahan. Artinya nutrisi tadi. Kadang-kadang ibu tidak tahu tiba-tiba hamil, tidak pernah diambil darahnya ke laboratorium. Paling sederhana kan begitu. Ibu hamil silakan mau ke mana saja, mau ke puskesmas boleh. Biasanya di puskesmas itu ada pemeriksaan khusus yang memang sudah dijamin oleh pemerintah, yaitu pemeriksaan hemoglobin atau HB, lihat anemi apa tidaknya. Nah, kemudian kalau anemi pada saat hamil muda kita bisa push, jadi kita cepat kasih obat yang bisa meningkatkan HB-nya. Nah, kalau HB-nya rendah atau hemoglobinnya rendah, maka itu memudahkan terjadi pendarahan, bahkan sampai keguguran. Nah, kalau sudah pendarahan, apa yang kita lakukan? Nah, nanti tergantung pendarahannya pada trimester pertama atau trimester 2 atau pada trimester keberapa. Biasanya kalau pada trimester pertama, 3 bulan pertama, pendarahan kita curigai mungkin ada beberapa hal. Mungkin apakah dia mengalami keguguran, ya karena anemi bisa menyebabkan keguguran. Apakah pendarahan itu apakah ada tumor di dalamnya? Pendarahan itu apakah selain karena tumor atau bisa karena trauma. Jadi misalnya akibat hubungan atau akibat faktor-faktor lain tadi itu. Jadi andai kata hal itu sudah benar terjadi, pertama ya carilah ke fasilitas kesehatan terdekat. Cari di puskesmas atau kemana saja atau ke rumah sakit silahkan. Ya baik, jadi langsung segera ya ditangani dengan cepat. Dan itu tadi yang dialami oleh ibu pendarahan. Dan juga apakah benar nih dok, jika hamil kita perlu banyak asupan makan atau tetap diberi batasan? Tadi kita udah pernah membahas sebelumnya ya mengenai batasan-batasan makan apa saja ya, sesuaikan dengan usia kandungan. Dan juga asupan makannya boleh makan banyak tapi sering-sering, mungkin dengan porsi yang cukup ya dokter ya. Nah biasanya untuk ibu-ibu muda yang di trimester pertama, trimester kedua, trimester ketiga, apakah ada makanan-makanan yang dimana menjadi pandangan dan juga menjadi pembeda kita boleh makan apa gitu dokter? Misalnya trimester 1 kita nggak boleh makan ini, tapi trimester kedua kita boleh gitu. Baiklah, jadi sebetulnya makanan untuk trimester 1, 2, dan 3 itu kurang lebih sama. Tapi sebenarnya apakah makanan berlebihan? Tidak perlu berlebihan, justru berlebihan tidak baik. Ya, dalam keadaan hamil maupun tidak, tetap akan tidak baik. Makanya berlebihan tadi, kalau sampai meningkatkan kenaikan berat badan ibu selama hamil, apalagi ibu yang gemuk, akan memicu beberapa faktor risiko. Selain bayinya besar, terjadinya preeklamsi tadi. Jadi makan, biasanya kan orang seperti itu, makan karena kita hamil, makanya 2 porsi seperti makan orang dewasa. Itu tidak benar itu. Ya, karena bayi yang kita dalam perut kita kan tidak sebesar kita ukurannya. Jadi pasti ada tambahan, tapi tidak seperti itu. Misalnya kalsium, kebutuhan orang ibu tidak hamil, orang hamil sekitar 1000 sampai 1200 mg. Ya, sedangkan kalau makanan kalsium hari-hari kita dapatkan dari mana? Dari buah-buahan ada kalsiumnya, air kita yang minum itu ada kalsiumnya. Oleh karena itu kita tidak perlu sampai makan 1200 mg, cukup 500 atau 600 mg sudah cukup. Iya baik dokter, terima kasih. Dan juga ini untuk ibu hamil ya, dengan kehamilan pertama pasti ingin memberikan terbaik buat si jabang bayi atau si janin ya. Biasanya bapak-bapak juga pasti worry ya atau khawatir gitu ya, pengennya yang terbaik. Dan juga walaupun berbadan 2 bukan berarti porsinya harus 2 seperti orang dewasa ya. Tentunya juga si jabang bayi kita mendapatkan nutrisi dari sari-sari apa yang kita makan. Dan ini dokter ada lagi pertanyaan dari saya nih ya. Buah dan sayuran apa yang bagus untuk ibu hamil? Ya, jadi buah sayuran apa yang baik? Semuanya baik. Jadi semua ada kelebihan masing-masing. Ya contohnya kalau kita suruh makan buah jeruk, bagus. Buah jeruk isi apa? Isinya ada vitamin, terutama vitaminnya vitamin C. Tetapi mungkin di tempat buah lain, mungkin vitamin yang lainnya mungkin muncul. Jadi buah sayur apa yang baik? Bervariasi lebih baik. Semua dimakan tidak apa-apa, tapi bervariasi lebih baik. Karena punya kelebihan masing-masing. Contohnya sayuran hijau, itu pasti banyak vitamin B-nya. Ada zat besinya mungkin. Tapi kalau misalnya wortel, itu banyak vitamin A-nya. Yang di tempat lain mungkin tidak ada atau berkurang gitu. Jadi lebih bagus banyak bervariasi ya. Iya. Dan satu lagi nih dokter, biasanya ini semua ibu rumah tangga pasti ada keinginan ingin hamil lagi ya, anak kedua atau anak ketiga. Sebaiknya minimal tunggu berapa tahun saat kelahiran anak pertama, jeda yang bagus gitu. Ya, jadi
kapan sebaiknya kita hamil untuk yang kedua? Ya, biasanya kan usia menikah hamil idealnya kan 20 sampai 35 tahun, usia hamil di atas 20 tahun. Jadi ya idealnya jarak anak paling tidak 3 tahun, itu sudah ideal. Kenapa jarak 3 tahun? Si ibu bisa mengurus bayi yang baru dilahirkan sehingga bisa memberikan nutrisi sampai anak itu usia 2 tahun. Seperti saya katakan tadi, 1000 hari kehidupan itu menyangkut ibu hamil 9 bulan sampai 2 tahun setelah melahirkan. Itulah masa depan anak-anak kita yang berada di tangan seorang ibu. Oleh karena itu urus bayi sebaik-baiknya. Ya minimal 2 tahun. Nah kalau boleh ya lebih 3 tahun tidak apa-apa. Karena apa? Anak itu kan perlu perhatian juga. Sedangkan ibu harus konsentrasi di dalam perut juga. Belum lagi ibunya hamil muda, anaknya lari ke sana kemari, kejar-kejaran, akhirnya saking tegang ibunya tidak tahu bahwa terjadi pendarahan, bisa sampai keguguran. Oleh karena itu berjarak ya minimal 3 tahun sudah lebih baik gitu. Agar lebih memudahkan kita mengontrol aja ya dok ya. Tapi kalau seandainya diberi rezeki dengan lebih cepat ya juga tidak apa-apa ya. Yang penting kesehatan mental kita bisa terjaga dengan sebaik-baiknya. Itulah tadi yang sudah disampaikan oleh Dokter Jaya mengenai penjelasan makanan, gizi, buah dan sayuran apa yang bagus, terus juga jarak kehamilan. Sedangkan memiliki anak sebelumnya, bagaimanakah caranya kita mengontrol diri kita, dan tentunya perlunya kerja sama suami dan istri dalam rumah tangga ya. Dan sesaat lagi kita akan dengarkan dan saya akan menyampaikan pertanyaan dari pendengar yang sudah mengajukan pertanyaannya. Baiklah sahabat sehat, jangan kemana-mana, nantinya kita akan kembali lagi bersama Dokter Jaya setelah info sehat berikut ini. Kembali lagi sahabat sehat di program Sahabat Dokter yang dipersembahkan oleh SOS Global Ministries dan Radio Foster, serta disiarkan juga di 30 jaringan radio BSK Media. Dengan tema program yang sama, menjaga kesehatan di masa kehamilan, masih dengan saya Alfia Dita dan juga Dokter Jaya. Sekarang kita Dokter Jaya menjawab pertanyaan dari pendengar yang sudah mengirimkan pertanyaan lewat WhatsApp dan juga SMS-nya. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai kehamilan, kali ini kita membahas lagi. Nah, dari Ibu Rius berusia 27 tahun di Lampung nih dokter. Kakak saya usia kehamilannya 7 bulan. Oh, berarti ini menyampaikan dari kakaknya ya. Kakak saya usia kehamilan 7 bulan. Sejak hamil badannya jadi gatal-gatal, kemerahan, jerawatan, sudah diberi obat ya. Dan juga apakah setelah melahirkan akan sembuh total seperti itu dokter? Ya, jadi ibu hamil badan gatal-gatal semua, jerawatan itu karena pengaruh hormon kehamilannya. Jadi harus bisa merawat. Jadi misalnya kalau sudah mulai agak gerah, ada panas sedikit, mandi, pakailah baju yang mudah menyerap keringat. Ya. Kemudian jerawat itu juga karena pengaruh hormonalnya. Jangan khawatir, nanti setelah melahirkan dia akan hilang dengan sendirinya. Seiring dengan kadar hormon dan dalam ibu kehamilan sudah mulai menghilang, kemudian jadi stabil, menjadi normal kembali. Dan jangan lupa kadang-kadang makanan tertentu, terutama makanan yang berlemak atau pemakaian make up yang berlebihan, lupa membersihkan, itu juga akan memicu terjadinya munculnya jerawat. Oleh karena itu hindarkan kalau makanan-makanan berlemak, kalau andai kata ada jerawat. Demikian juga kalau gatal-gatal itu bisa dengan banyak minum cairan sehingga namanya histamin itu bisa keluar lewat urin, lewat kencingnya. Kemudian kalau memang tidak ada masih terasa gatal, boleh dikasih obat gatal. Gitu. Lalu dok, apakah ketika ini mohon maaf ibu hamil kan biasanya ada bagian yang gelap ya, di bagian belakang leher, di bagian ketiak ya, di bagian perut. Kadang-kadang mereka merasa mengurangi estetika kecantikan gitu ya. Lalu dokter pastinya kan ada saran-saran teman-teman untuk intensif peeling ya. Biasanya ada perawatan yang ada di klinik kecantikan untuk mengurangi warna yang gelap gitu. Apakah itu diperbolehkan dokter atau memang ini menjadi batasan di saat hamil? Ya, baiklah. Jadi seorang wanita hamil memang terjadi perubahan metabolisme dalam tubuhnya. Itu perubahan hormonalnya. Sehingga
terutama pada wanita-wanita terjadi hiperpigmentasi. Jadi zat warnanya meningkat. Ya, kalau istilah orang hamil disebut kloasma gravidarum. Biasanya di pipi-pipinya timbul lebih gelap dari biasanya, di ketiaknya lebih gelap. Itu hal yang biasa, yang wajar begitu. Jadi kalau mau perawatan yang ringan-ringan seperti peeling boleh-boleh aja, tapi jangan berharap dia akan hilang. Nanti dia akan hilang sendiri setelah melahirkan. Baik. Jadi kalau ibu mau dirawat, ya silakan. Tapi kalau tidak pun tidak usah khawatir, karena pigmen itu akan lama-lama akan menghilang, menurun, akan sampai bukan menghilang, akan menurun kadarnya sampai ke kadar yang normal. Ya baik, jadi anggap saja itu sebagai souvenir dari sang buah hati, betul. Ya. Souvenir kalau ada ini apa biasanya garis-garis di perut? Stretch mark. Ya, stretch mark, ya itu nggak apa-apa, nanti akan hilang dengan sendirinya ya. Kalau stretch mark tidak mungkin hilang. Stretch mark kan karena perutnya over, teregang. Oleh karena itu supaya tidak terjadi stretch mark, paling tidak dilihat perutnya, tipe perutnya kering enggak. Kalau boleh pakai biasanya pakai oil. Iya, pakai oil. Sehingga kulitnya lebih lentur, sehingga pada saat perut besar teregang, tidak retak, tidak terjadi stress mark. Tapi bisa hilang ya dok ya? Kalau stress mark biasanya nanti kalau setelah melahirkan itu tidak akan hilang, cuman akan memudar. Ya, kalau memudar gitu ya paling ke dokter kecantikan kembali. Sabar ya. Dan juga pertanyaan selanjutnya kali ini tadi dari Ibu Lius ya. Dan itu juga tadi dari ada lagi dari Ibu Tri nih dokter ya. Dari Kota Balikpapan berusia 26 tahun, ibu hamil berusia 3 bulan. Jadi Ibu Tri ini hamil berusia 3 bulan dokter. Mata saya minus 5 dok. Lumayan tinggi ya. Ini kehamilan pertama, saya mau nanti pas lahiran saya normal, tapi dokter menyuruh saya untuk sesar karena kondisi mata saya yang minus. Apakah ada solusi dari sekarang dok agar saya bisa lahiran normal? Ya baik, memang mata minus itu kadang-kadang apakah boleh normal? Berjalannya boleh, tetapi kita harus melihat dulu ya, apakah minusnya membuat retinanya menjadi semakin tipis. Nah, karena kalau retina semakin tipis pada saat mengejan itu bisa lebih robek sehingga menyebabkan minusnya akan lebih tinggi. Tetapi bukan berarti orang minus tinggi itu harus operasi, juga tidak. Alangkah baiknya kita konsultasikan ke dokter mata. Karena dokter mata kan punya alat, dilihat di retinanya. Oh, apakah retinanya mengalami lattice degenerasi? Kalau ada hal-hal demikian, otomatis dokter mata kan memberikan jawaban, disarankan untuk tidak melahirkan normal. Ya, jadi memang harus nurut ya ibu ya. Jadi itulah yang terbaik buat ibu dan si buah hatinya. Konsultasi dokter mata dulu boleh. Ya boleh. Terima kasih dokter Jaya. Selanjutnya ada lagi nih pertanyaan dokter ya. Dari Ibu Arafa berusia 27 tahun di Bulukumba. Usia kandungan saya 3 bulan. Ya ini hampir sama ya seperti Ibu Tri ya. Usia kandungan saya 3 bulan, tapi kok mohon maaf vagina saya jadi sering keluar cairan putih seperti keputihan dok. Warnanya putih tapi tidak ada aroma, dalam artian tidak berbau juga. Apakah ini masih normal dok? Ya, baik Bu Arafa di Bulukumba. Jadi pada wanita hamil memang terjadi perubahan hormonal. Ya, hormonal karena estrogen dan progesteron, terutama progesteron akan meningkat dengan tajam. Apa pengaruhnya terhadap kehamilannya? Jadi karena pengaruh hormonalnya, maka cairan vagina akan lebih banyak cairan keluarnya. Jadi keluar cairan keputihan. Keputihan seperti ibu katakan itu masih dikatakan normal. Keputihan normal itu kalau ibu warna seperti ibu tidak menimbulkan perubahan warna dari kuning. Biasanya kalau kuning ada infeksi jamur atau hijau, apalagi sampai berbau, sampai gatal, sampai ke dalam, itu baru dikatakan kelainan. Semakin tua kehamilan ibu, semakin capek ibunya, gitu, banyak pekerjaan, maka cairan vagina yang seperti itu akan terus keluar. Tidak perlu ibu takut, itu ada suatu hal yang normal semuanya. Ya baik, terima kasih dokter, dan juga itulah tadi yang disampaikan oleh dokter Jaya. Terima kasih banyak. Sahabat sehat, itulah penjelasan dari pertanyaan sahabat sehat yang sudah memberikan kepada kami dan sudah dijelaskan oleh dokter Jaya. Terima kasih untuk dokter Jaya yang sudah memberikan edukasi mengenai menjaga kesehatan di masa kehamilan pada hari ini, dan juga sudah meluangkan waktunya dokter ya. Terima kasih banyak. Terima kasih juga untuk sahabat sehat yang sudah memberikan pertanyaannya, sudah kita bahas secara tuntas. Untuk sahabat sehat yang lainnya, terima kasih sudah mendengarkan program acara ini. Semoga bisa menambah wawasan kita semua mengenai kesehatan di masa kehamilan.
kesehatan. Dan sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Acara ini dipersembahkan oleh SOS Global Ministries dan Radio Foster, disiarkan di 30 jaringan Radio BSK. Terima kasih dari saya Alfianita, sampai jumpa. Baru saja Anda mendengarkan Sahabat Dokter yang dipersembahkan oleh SOS Global Ministry.